BRGSK balik lagi untuk kalian semua. Oke, ngapain yo? Belajar ngeramal. Belas. Sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, apa tuh? Kamu bisa menilai ramalan apa tuh? Kita kan mau membicarakan tentang ramalan ini. Nah, terus ini tadi ngeramal apa? Nostradamus. Ini ngeramal apa tadi? Kamu Kira-kira 2024 siapa yang bakal maju siapa tuh? di kota Semarang? Di Jakarta, Jakarta mah apa yang diurusin? Indonesia? Ya apa yang diurusin? Yo itu kan berpengaruh Pokoknya juga. nanti keluar aja tiba-tiba di surat suara udah, tinggal dipilih mana aja cap, cecup, kembang, kuncup, udah. Asalkan nggak apa kalau nggak milih itu apa namanya golput, asal nggak golput. Oh, tapi Sedangkan nggak golput aja suara masih bisa diatur, apalagi golput. Hari ini kita ngopi sendiri ya, tidak ada UMKM yang kita promosikan. UMKM telah mati. Nggak ada yang punya inisiatif sih, udah berapa kali juga. Tadi itu janjian jam 10 sebenarnya kan, ngentot satu ini setengah 12 belum dah. Setengah 12. Nah aku tuh berharap kamu membawakan mixue itu ya sebenarnya. Lagi nggak promo. Oke, nggak dia ternyata bener. Semalam aku membicarakan tentang dirimu sama istriku yo. Apa tuh? Yoki syuting rak tahu nggak kopi. Terus ternyata aku dikejutkan oleh suatu fakta yo. Apa itu? Istriku mengatakan, loh, kok Mas kaget? Itu kan teman lamanya Mas. Iya. Dia berasal dari mana? Minang sih. Nah, ya udah itu jawabannya. Terima kasih untuk istriku sudah memperingatkanku. Itu bukan ramalan. Apa tuh? Itu juga bukan ramalan, itu fakta. Terus aku, oh pantes Rio tuh pernah bawain kita. Masa sih? Iya. Tapi itu yang dibawain ukuran large 2 yang sedengan 2. Curiga dong aku. Nah ternyata Mas, promo. Memang bener-bener Minang dia. Aku tidak seperhatian itu kalian semua. Untung Nostradamus nggak dari Minang tuh yo. Kalau enggak, dia bukan peramal dong. Apa tuh? Penyampai fakta. Jadi ini kita mau ngebahas tentang salah satu bisa dibilang dia nggak tahu, bukan filsuf sih, bukan sih. Tapi emang banyak apa sih maksudnya? Peramal dia? peramal. Oh, bukan filsuf. Bukan filsuf, dia itu bukan filsuf. Kayaknya sih ya. Jadi kan yang terakhir ini yang lagi rame itu tentang dia yang sudah meramalkan kematian dari Ratu Elizabeth. Ya. Di sebuah buku. Di sebuah bukunya dia gitu. Dulu itu juga ada beberapa hal yang udah disampaikan sama dia itu kalau waktu aku SMP apa SMA ya aku ya dulu. Yang ini WTC. Oh WTC. Yang WTC kena teroris tuh ya. betul. Katanya. Itu dulu kan zaman sekarang kan internet udah rame, udah banyak Yes, ya kan. Zaman dulu itu yes. tuh masih dibahasnya itu di forum-forum kayak di Kaskus kayak apa yang kayak gitu tuh loh. Ya. Akhirnya penasaran lah aku. Dan ya kan? dan beli bukunya. Cari bukunya Nostradamus ya kan. Ada tuh. Buku-buku isi kumpulan ramalannya katanya itu. Iya nggak ya? Iya, oke. Kan lagi gabut ya waktu itu ya, Iya, ya kan. iya. Zaman dulu kan emang kalau kita pengen nyari informasi apa, ya harus nyari buku, nggak kayak sekarang bisa lihat di internet gitu. Oke. Nah akhirnya aku belilah buku, terus kayak iya. Banyak tuh katanya. Jadi dia itu kalau yang sempat diramalin sama dia itu WTC. Terus juga Perang Dunia sama Hitler. Oh ya itu. Jadi dengan bulan dan tahun yang sama. betul. Jadi katanya itu akan lahir seorang anak dari keluarga biasa yang mampu menggerakkan
pasukan di Eropa. Oh. Itu ramalan Nostradamus. Bernama Aditama, bukan ya? Bukan. Siapa itu? Itu hostnya Bal Muntah itu. Nah, kalau sekarang kan yang lagi heboh ini katanya ini tentang kematian Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Kok pikiranku Margaret Thatcher terus lanjut. Apaan beda, Pak? Iya, Ratu Elizabeth. Nah, terus kalau di luar negeri kan Nostradamus ya kan. Kalau di Indonesia ada banyak tuh. Joyoboyo di Indonesia. Nah, cuman kalau Joyoboyo itu aku nggak terlalu ngikutin. Kan kalau Joyoboyo itu katanya apa ada Ksatria Piningit ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu apa itu? Ya kayak satu kesatria, satu orang tokoh yang dia itu kayak inilah tokoh yang baru gitu yang akan mimpin Indonesia gitu. Itu sudah katanya. Itu yang nggak tahu. Sekarang kan waktu zamannya SBY waktu itu. Apakah itu SBY? Apakah itu sekarang Jokowi? Kan akhirnya Satrio Piningit yang seperti apa kan tergantung persepsi kita masing-masing nih jadinya nih. Oh iya juga. Iya, karena kan waktu itu dibilangnya kalau seingat aku ya yang ramenya itu karena waktu itu di satu rezim yang tidak tergantikan. Yes. Terus tiba-tiba tumbang dan digantikan oleh orang baru nih. Yang di situ yang katanya ramalan Joyoboyo tuh Satrio Piningit akan datang satu orang baru yang memimpin Indonesia. Berarti kalau kayak gitu ramalannya setiap 5 tahun sekali dong sekarang. 5 tahun atau 10 tahun sekali lah ya, tergantung 1 atau 2 periode. Berhubung kita kan bangsanya bangsa Maido nih. bahkan bisa jadi ini 15 tahun. Soalnya kan ada opsi katanya bakal 3 periode. Makin berani aja dia itu. Tapi yang pasti Satrio Piningit bukan Luhut Binsar Panjaitan, Pak. Soalnya 1 dia Batak, yang 2 Kristen. Dia yang ngomong sendiri kan. Dia yang ngomong sendiri itu gitu. Iya benar. Nah, tergantung teman-teman yang ada di luar sana Satrio Piningitnya siapa. Kalau era Jokowi, apakah Jokowinya jadi Satrio Piningit? Tapi kalau menurut keyakinanku nih, Satrio Piningitnya besok adalah AHY. Wow. Kok bisa? Ya kan dia dengan segala risiko berani keluar dari pekerjaan lama untuk memimpin Indonesia baru yang mana sesuai cita-cita orang tua ya kan. Bukannya semua presiden itu mereka keluar dari pekerjaan yang lamanya ya? Iya kan? Presiden sekarang keluar dari pekerjaan yang lamanya, Gubernur Jakarta. Pekerjaan lamanya apa tuh? Gubernur Jakarta? Kan belum selesai jadi Gubernur Jakarta waktu itu. Oke, terus jadi presiden. Keluar jadi presiden. Oke. Yang sebelumnya, sebelum Jokowi siapa ya? SBY itu dulu sudah paripurna. Pemimpin partai. Purnawirawan ya, pemimpin partai. Yang nggak keluar juga. Keluar juga sih ya. Nggak semuanya. Tapi yang pasti kan semua pemimpin kita berasal dari perwakilan keluarga, itu pasti. Itu. Iya dong, karena kan semua kan memiliki keluarga. Dan aku berharap ada satu keluarga Minang nanti yang akan memimpin. Udah, dulu sudah sempat banyak orang-orang dari Sumatera, Sumatera Barat yang memiliki visi untuk Indonesia. Tapi ya itu dulu ada banyak pemikir-pemikir dulu ya kan, ada Muhammad Hatta. Oke. Iya nggak ya? Terus ada itu Bapak Republik Indonesia tuh. Siapa? Si yang itu siapa sih namanya? Ada Buya Hamka juga dulu. Yang revolusioner tuh loh, yang dicap PKI itu loh. Tan Malaka. Nah, itu loh. Kayak Tan Malaka itu
bukan PKI Pak, komunis. Iya komunis bukan PKI, ya, komunis. ya. Itu dulu, nah nggak tahu ya, di Sumatera Barat sih Tan Malaka sih itu jadi nama sekolah. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa, kalau ada sekolah Tan Malaka gitu, kira-kira rame nggak ya? Rame. Contoh aja. Kalau aku nggak gini. Kalau aku kan kalau di Padang ada satu sekolah nih, SD, SMP, TK, SD, SMP. Namanya SD Tan Malaka. Oke. Rame Pak sekolahnya. Kalau di Jawa, kalau ada sekolah Tan Malaka, menurut aku rame juga pasti. Kenapa tuh? Rame disamperin sama orang. Suruh tutup. Enggak juga. Kalau sekolahnya buka dan siapa aja yang mendaftar siswa di sini gratis. Didukung pasti Tan Malaka di Jawa tuh. Loh, salah satu contoh gedung SI di Semarang tuh yo. Gedung apa? Gedung SI. Oke. Serikat Islam tuh yang ada di dekat Ligu tuh, Kampung Ligu. Itu kan juga sempat jadi kayak Tan Malaka kan sempat di situ juga. Betul. Bung Karno juga sempat di situ juga. Meskipun itu Serikat Islam, cuman labelnya waktu era Orde Baru labelnya adalah itu sebenarnya dipakai untuk pergerakan komunis. Kok bisa? Karena yang menempati di situ juga teman-teman dari Tan Malaka kan. Tan Malaka juga pernah lama tinggal di situ juga, bergerak di situ juga. Oke. Nah, gedung SI itu juga jadi salah satu contoh pergerakan kiri waktu itu di Semarang, jadi kayak gedungnya orang kiri. Oke. Di label kayak gitu. Nah, pas Orde Baru sampai kemarin reformasi, kalau ada yang bikin kegiatan itu diperbolehkan lah. Di situ Diperbolehkan, kamu mau bikin kegiatan apa diperbolehkan, karena itu punya yayasan. Oke. Diperbolehkan. Tapi depannya ada hardtop hijau, ada jual bakso, terus ada orang ngemis bawa karung. kalau bikin acara metal-metalan situ boleh nggak ya? Nggak tahu. Balik lagi ke Nostradamus. Tapi yang heboh itu, aku sempat baca sekilas Nostradamus meramalkan bahwa 2037 ya 2037 Indonesia akan kalah perang dengan Australia, Pak. Menurutku nggak masuk akal sih, Pak. Iya, nggak masuk akal. Nggak perlu membantah. 2037 sih. Nggak perlu. Australia aja udah kalah kan sebenarnya kemarin. Di Bali mengirimkan cuman segelintir orang. Kalah Australia. Dengan modal keyakinan dan juga truk berisi. Gimana ya ngomongnya kalau yang itu ya? Sorry ya Nostradamus. Ramalan Tapi Anda. Kalau ini enggak, kita ngebahasnya kalau memang sepertinya kalau sampai perang sih susah juga ya. Kayak kalau Perangnya itu kan perang besar kan, perang senjata kan. Nah, Nostradamus ini tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Indonesia nggak usah diajak perang, tapi diinvesin aja udah kalah sebenarnya. Saham-saham diinvesin gitu. Kalau kan. kayak gitu berarti ramalan Nostradamus ada juga dong Indonesia kalah perang sama Cina. Hah? Kan kita ngomong soal investment ini. Ya. Dari tadi nyerempet terus kamu ngajaknya sih, yo. Ya aku sih cuma nyambung aja ya. Iya. Tapi bisa juga ada ramalannya juga perang dunia ketiga tuh Nostradamus tuh. Itu kan katanya antara penyebabnya ya nggak tahu ya kalau Nostradamus, tapi kan kalau sekarang itu katanya pemicunya adalah Rusia sama Ukraina. Yes. Tapi bisa juga tuh battle war-nya di Taiwan, Pak. Kok bisa? Taiwan itu kan sedang diawasin langsung oleh China tuh. Dan Amerika sempat nimbrung juga tuh di Taiwan. Nah itu kalau jadi sumber permasalahan antara Amerika dan China, battle-nya di Taiwan tuh.
Indonesia udah deh nggak usah ikut-ikut deh. Iya. Udahlah, kita ngapain perang dengan negara lain gitu loh. Maksudnya kayak ya udah yang perang ya udah ikutan perang aja. Karena negara kita negara non-blok, Pak. Betul. Ya udah nggak usah ikut-ikut ya udah bener, non-blok itu udah bener gitu. Maksudnya kita aja di sini. Karena serba salah juga, Pak. Aduh. Masukkan investment dari China. Betul. Masukkan intelijen dari Amerika. Gimana coba? Kan ada tuh yang memuja-muja Mardigowowi tuh. Tapi kan dia bentukan Amerika juga. Gitu kan. Dia katanya nggak mau ngebahas. Lagian gini loh. Kita makanya nggak usah ikut-ikut perang dengan negara lain lah. Maksudnya kayak yang dengan Rusia Ukraina ya udah. Ya. Terus juga yang lain kita ngeberesin perang harga di negara kita sendiri aja susah. Jadi malah ikut perang di negara lain. Harga telur naik. Harga telur naik, BBM naik, apa semuanya naik gitu. Open BO naik nggak? Nggak tahu sih apa itu. Tapi ya ngomong-ngomong soal ngomongin soal Open BO sih. Apa tuh? Ngomongin soal Inggris ya. Ya. Nggak tahu gimana, apakah ini termasuk ramalanku juga atau enggak. Kayaknya loh ini, kayaknya ya. Oh, Rio Damus ceritanya. Kayaknya Inggris setelah ditinggal oleh Ratu Elizabeth dan dipimpin oleh Pangeran Charles ini kayaknya bakal ini loh, bakal goyang loh. Itu tuh hanya pemikiran orang-orang yang senang Liverpool aja. Enggak loh, bukan, nggak masalah Liverpool atau apanya. Kayak apa secara karismatik atau apa? Iya, kurang kan. Iya, maksudnya kayak hilang gitu loh. Iya. Yang orang lihat tuh kan ibunya nih gitu. Iya. Nah, terus tiba-tiba dipimpin oleh anaknya yang selama ini itu kayak dikendalikan, disetir oleh ibunya, terus tiba-tiba dia yang mimpin, kok kayaknya agak gimana gitu loh. Di Indonesia kan juga ada tuh yang kayak gitu tuh. Siapa tuh? Siapa? Tolong jelaskan. Siapa? Ini mumpung mau tak jadikan cuplikan promo loh ini. Enggak siapa sih, cuman nggak perlu dijelasin siapa, cuman aku terserah nggak tahu tuh. Orang pasti tahu. Aku nggak tahu yo. Dulu ya kan ini dikendalikan oleh ibunya semuanya, terus tiba-tiba pada saat anaknya yang mau mulai naik, tapi kok kayaknya agak gimana gitu. Bapaknya juga ada yo. Dulu bapaknya. Hah? Ini kita ngomongin apa? Nostradamus. Bukannya bapaknya Nostradamus sudah tiada. Bedanya itu kalau bapaknya Nostradamus kan nggak terkenal. Nah, naik anaknya tuh Nostradamus terkenal. Nah, ini bapaknya di Indonesia kan ada tuh. Ada. Tapi kebalikannya. Cuman kan kalau itu kan bapaknya, kalau ini kan yang dulu kan yang mimpin kan ibunya. Ibunya loh. Dari ibunya. Karena tokoh ini ya. Iya. Nggak apple to apple tuh yo. Nggak, karena anaknya perempuan juga kan. Aku membela dirimu. 2024 maju. Kendir TV, ketawa tanpa khawatir.